Sumpah Pemuda ini kemudian membuat mahasiswa memiliki huruf yang sama. Nah, mahasiswa kemudian sudah membuat Sumpah Mahasiswa. Ada yang masih hafal Sumpah Mahasiswa? Masih hafal atau tidak? Tuh, hafal besok. Ayo, kalau memang belum hafal, saya bantu saya. Sumpah Mahasiswa. Sumpah Mahasiswa. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa yang satu. Berbangsa yang satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa yang satu. Berbahasa yang satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kebohongan. Kemudian setelah kongres ini, sahabat-sahabat, mahasiswa dan pemuda yang ada waktu itu kemudian turut andil dalam perumusan ideologi negara. Mahasiswa ikut dalam perumusan ini, dan itu tidak hanya cerita belaka, sahabat-sahabat. Mereka juga ikut dalam organisasi-organisasinya seperti GBUPKI dan PKI. Pada tanggal 16 Agustus 1945 ada sebuah sekjen yang bernama Rengas Diklat itu apa? Penculikan Soekarno dan Soekarno kemudian Indonesia. Pada waktu ini mahasiswa mengikuti Soekarno. Mahasiswa muda-muda yang ada waktu itu mengikuti Soekarno, dan mereka mengatakan ini sudah waktunya kita sebagai bangsa Indonesia harus merdeka. Mahasiswa atau pemuda yang ada waktu itu bukan tanpa satu alasan mengapa mereka mengikuti Soekarno. Pada waktu sebelumnya Indonesia mengalami di Jepang itu dibom oleh sekutu, dan itu menandakan bahwa Indonesia sudah kehilangan pemerintahannya, adanya kekosongan dalam pemerintahan Indonesia. Dan jika hal itu tidak segera dilakukan proklamasi, maka ada orang-orang yang ingin menjajah lagi Indonesia. Setelah berada dengan Jenggot, kemudian Bung Karno dan Bung Hatta menyusun teks proklamasi. Ketika teks proklamasi masih ditulis, mereka bingung ketika
mau mendatanginya. Atas dasar apa? Atas nama siapa ini didirikan? Dan Soekarno yang perwakilan dari pemuda-pemuda dengan itu dan kemudian mendobrak lingkungan dan mengatakan atas nama bangsa Indonesia. Kemudian setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pemuda dan mahasiswa yang ada waktu itu tidak serta-merta mereka hilang. Mereka turut dan ikut berpartisipasi dalam perpolitikan waktu itu, sahabat-sahabat. Dan mereka memaksakan diri untuk terjun dalam politik itu, sahabat-sahabat. Nah, dalam tubuh NU pada tahun 1954 didirikanlah IPNU didirikan untuk menjadi sebuah wadah dalam pengkaderan pelajar-pelajar yang ulama. Dan ini menjadikan alasan mengapa PRI hadir. Nah, pada 1 tahun setelahnya ada organisasi yang hadir. Sebenarnya ada 3 organisasi kemahasiswaan NU yang lahir pada tahun 1954. Tiga organisasi ini kemudian mendapat respon langsung dari PBNU. PBNU kemudian memberikan respon dan menganalogikan sederhana. Ketika ada bayi yang berlahir dan tak lama setelah itu ada bayi lagi yang lahir, ditakutkan bayi yang telah lahir tadi tidak bisa maksimal dalam prosesnya. Dan kemudian organisasi ini berkat namanya mahasiswa. Itu adalah orang-orang yang tak kenal putus asa. Kemudian pada tahun 1997 dalam forum musyawarah kedua itu yang diadakan di Cirebon, mahasiswa yang ikut dalam forum ini menyuarakan aspirasinya seperti bahwa pentingnya sebuah wadah untuk berproses mahasiswa NU. Akan tetapi
pada forum ini aspirasi dari mahasiswa ditolak oleh pengurus pusat IPNU saja. Dikarenakan ketika lahirnya organisasi baru yang mana hasilnya juga organisasi kemahasiswaan, tapi kan itu tidak ada inklusi. Dan kita lihat pada proses awal di SNM itu mayoritas diisi oleh mahasiswa saja. Mahasiswa-mahasiswa yang ikut dalam forum ini tidak putus asa seperti itu. Pada musyawarah ketiga itu, mereka lagi-lagi menyuarakan aspirasinya. Pada forum ini, mahasiswa-mahasiswa menyuarakan lagi akan pentingnya sebuah organisasi untuk organisasi mahasiswa-mahasiswa ini. Kemudian dari pengurus pusat itu membuat sebuah kebijakan, dibuatkanlah DPT atau Departemen Perguruan Tinggi. Seperti yang saya jelaskan pada awal tadi, DPT itu tidak bisa menampung aspirasi-aspirasi dari mahasiswa. Kemudian pada tahun 1960 dalam forum Kongres IPNU yang pertama, perwakilan mahasiswa yang diwakili oleh sahabat Said Budari dan Muhammad Hartono BA memberikan rasionalisasi terhadap pentingnya organisasi ini. Nah, ada 3 alasan mengapa harus segera memberikan organisasi ini. Yang pertama, NU sebagai organisasi induk dari IPNU itu sudah statusnya, sudah saatnya untuk membuat organisasi baru yang mana di sana adalah untuk menopang keberlanjutan dari NU. Yang kedua, adanya perbedaan dalam antara mahasiswa dan pelajar. Dan ketika mahasiswa-mahasiswa masih tetap ber-DPT, maka secara otomatis mahasiswa-mahasiswa tidak bisa ikut dalam forum-forum kemahasiswaan. Setelah kongres ini, pengurus pusat memutuskan untuk membuat 13 panitia sponsor. Yang mana 13 panitia sponsor ini menjadikan orang-orang tanggung jawab dari organisasi yang akan berdiri ini.
ada 13 panitia sponsor. Di antaranya ada saya, Muhammad Mawadi, saya Sudari, Muhammad Sofi Ubaid, Muhammad Mahmud Syukri, Wilman Ismail Maki, Muslim Nahrawi, Laili Mansur, Abdul Abdilani, Muhammad Khalid Narbuko, Murda, dan Ahmad Hussein. Nah, dari 13 panitia sponsor ini, 3 di antaranya kemudian soal pada PBNU. Tiga orang ini kemudian diberi pesan oleh PBNU, hendaknya organisasi yang hadir ini gunakan untuk kaderisasi mahasiswa PBNU, dan hendaknya mahasiswa yang ikut dalam tes ini mengamalkan ilmu untuk amal, kan? Ilmu untuk ilmu. Setelah mendapat restu dari PBNU, kemudian sesuai kesepakatan pada kongres awal, kongres itu ini, dengan limit 1 bulan, 13 panitia sponsor ini harus sudah siap didirikan organisasi ini. Pada tahun 1900, pada tanggal 14 sampai 16 April tahun 1960, mahasiswa kemudian berkumpul dalam sebuah forum yang bernama Musyawarah Mahasiswa NU. Dari musyawarah ini kemudian lahirlah sebuah organisasi ini, organisasi PMI, Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dan 1 hari setelahnya, yaitu 17 April 1960, menjadi harlah PMI dan ditetapkannya peraturan organisasi ini. Kemudian dari musyawarah mahasiswa ini membuat kesepakatan dan kesepakatan yang salah satu kesepakatannya yaitu membuat tim formatur. Untuk tim formatur awal yang menjadi ketua umum adalah sahabat Junaidi. Kemudian yang menjadi ketua 1 adalah sahabat Khalid Mawadi. Dan yang menjadi ketua sekretaris umum adalah saya Sudari.
telah turut mini dan menjadikan PMI lahir sebagai. Dan dalam historisnya PMI itu mengalami 3 fase. Pertama, pendant, 2 independen, dan 3 interdependen. Panitia, betul. Pada fase yang pertama yaitu fase independen, dimulai dari berdirinya PMI hingga tahun 1972. Nah, fase ini yaitu fase di mana PMI masih menjadi salah satu baron dari NU. Pada masa ini juga, pada tahun-tahun awal dari periode ini, NU sudah berani ikut dalam organisasi masyarakat. Pada awal periodenya, bukan hanya skala nasional, tetapi skala yang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa NU itu hanya internasional. PMI itu menjadi salah satu panitia dalam forum nasional yang diadakan di Moskow. Boleh belum nggak? Boleh makan nggak? Boleh. Boleh enggak? Boleh. Kalau peraturannya gimana? Makan. Boleh. Materi. Boleh. Materi mas. Apa? Dari materi. Putusan ada di materi. Iya. Putusan ada di materi. Oke. Kalau misal saya tidak boleh gimana? Tapi kalau saya memperbolehkan sahabat-sahabat di sini makan, apakah ada jaminan kalau seperti ini fokus dalam bisa? Gimana? Ada jaminan nggak? Ada jaminan nggak? Ada yang boleh jamin nggak? Kalau saya minimal jangan ada yang gitu. Berani? Kalau berani saya memperbolehkan sahabat-sahabat di sini makan. Pokoknya ada di sini. Asain. Bawa sendiri mas. Oke, sepakat atau tidak? Pokoknya mas. Makan dari mana mas? Kalau makan boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh? Tidak. Makan boleh tidak? Naik boleh. Biar gak mantuk mas. Berapa ketika Materi mengizinkan berbeda. Itu ada arangan gitu. Tidur saat orang berlangsung. Nah, makan dan minum itu masuk arangan. tapi Kemarin kemarin mas.
2 poin itu, tapi poin yang pertama Ya boleh. oke. Boleh mas. Sepakat? Sepakat. Setuju? Setuju. Nanti yang itu suruh maju. Oke. Ini mas ini. Ini mas. Setuju, Mas. Oke, tuh. Aku bayar mas. Untuk panitia. Oke. Snack dan pasti asbak boleh masyarakat tisu. Minta Enggak ya lias mbak. Masuk. Autoran aku. Semangat aja. Saya suka sebenarnya. Masya I love you like ini lah. Ruangan. Fokus. Pada awal mahasiswa ikut dalam organisasi nasional maupun internasional. Nah, tahun 1966 ada yang tahu ada peristiwa apa di tahun ini? Ayo, sambil kita ingat-ingat materi sebelumnya. Sebelumnya apa ya? Sebelumnya itu untuk basic mas, basicnya organisasi. Iya ya, organisasi. SII SDI Jadi itu belum sampai merdeka. Nah, huruf utamanya kak? 4 huruf. 4 huruf. Kalian tahu? Benar. Satuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa umat kami Satuan Aksi Mahasiswa Indonesia dalam 2 organisasi yang mana didirikan untuk menjadi lidah penyambut dari aspirasi masyarakat. Nah, ada 3 tuntutan dari kami, yaitu tuntutan Tripura. Tripura itu singkatan dari 3 tuntutan rakyat. Yang pertama, berkat sekali. 2, rombak kabinet Tripura. Dan yang ketiga, turunkan harga. Poin yang pertamanya itu berkat sekali. Kenapa harus ada bubarkan PKI? Anda tahu kenapa PKI harus dibubarkan? Sesuai cara manusia. Satu. Tidak melewati batas kewajaran manusia. Tidak memanusiakan manusia. Tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kontrak awal. berguna. Nah,
PKI itu kurang dibubarkan dikarenakan terlibat dalam peristiwa G30S PKI. Oke, itu tidak Yang mana dari peristiwa itu kemudian membuat 5 jenderal atau perwira tewas di malam dan ada politik dari Orde Baru ulamanya, yaitu politik nasionalis, agamis dan komunis. Nasakom ini sebenarnya adalah ide yang sangat pertama, karena Nasakom ini adalah peleburan 3 kekuatan besar dalam Indonesia pada waktu itu. Akan tetapi adanya ketimpangan sosial di antara 3 itu, dan kemudian terjadilah pemberontakan G30S PKI ini. Poin yang kedua yaitu rombak kabinet Dipora. Kabinet Dipora adalah kabinet yang dimiliki oleh Orde Lama, yang mana di sana terdapat 133 urusan dalam kabinet ini. Dan itu ketika kita lihat tidak relevan, karena idealnya ketika kita melihat tentang kabinet sekitar 30 hingga 40-an. Nah, itu kan membutuhkan yang sangat besar. Dan yang ketiga, turunkan harga. Turunkan harga di sini dikarenakan adanya inflasi nilai tukar rupiah. Ketika ini terus-terusan dibiarkan, maka mungkin saja kita tidak bisa dalam optimis. Yang menjadi pimpinan kami ini adalah dari TNI seperti saya tahu pemimpin kami dari PMI belum tahu kan? ada yang tahu? Belum tahu. Yang bisa jawab tak kasih rokok wes. Bungkus. Masuk. Ayo, saya tahu ya. Ketua kami dari PMI awalnya Z. Zainuddin. Anu, siapa? Jara. Subri. Siapa? Awalnya Zainal. Zainal Arifin. Arifin. Oh, Arifin. Zainal Arifin. Saya ikutin. Oh, Zaki. Woi. Zafar. Ketua kami dari PMI yaitu sahabat dan Roni. Oh. Pokoknya gagal. Aduh. Pertanyaan lagi. Mati. Zamroni. Zamroni itu menyuarakan hak yang telah kita dapatkan hari ini, yaitu hak sebagai insan yang merdeka. Perjuangan Zamroni tidak selalu mulus. Ada hal-hal yang kau korbankan ketika Zamroni itu memimpin kami. Dari yang aslinya 5 ini dan hanya 3%. Dan ketika saya tanya, apakah sahabat-sahabat siap menjadi Zamroni muda? Siapa tidak? Saya tanyakan, apakah sahabat-sahabat yang ada di sini siap menjadi Zamroni muda? Ya, siap. Keputusan kita hari ini. Siap apa tidak? Ya. Siap apa tidak? Oke, saya
Setelah ritual ini berhasil dan melancarkan orde lama sahabat-sahabat ini, dalam tubuh PM ini lahirlah Kopri. Misalnya Kopri ini lahir untuk wadah berekspresi dari sahabat, dan Kopri ini nanti akan lebih dijelaskan dalam materi selanjutnya. Kemudian pada tahun-tahun setelah pergantian pemimpinan dari Orde Lama ke Orde Baru, PM ini tetap aktif dalam perpolitikan. Nah, setelah adanya independen, itu ketika PMI masih bersama dan menjadi banom dari NU, dan muncullah fase independen. Fase independen adalah di mana PMI ini tidak terikat dari organisasi manapun. Fase ini termanifestasikan dalam deklarasi Margaret. Setelah adanya deklarasi Margaret, ini ada alasan yang melatar belakangnya kenapa PMI harus independen. Nah, dalam ranah politik adanya penyederhanaan partai dari partai. Penyederhanaan partai ini, partai-partai ada pada waktu disederhanakan menjadi 3 partai. Yang pertama itu ada PDI. PDI peluburan dari partai-partai nasionalis seperti. Dan ada PSI, PNI, dan lain sebagainya. Kemudian ada P3. P3 ini adalah partai peluburan dari partai-partai yang sudah berlatar belakang Islam. Dan salah satunya adalah Partai NU. Dan ketiga itu adalah Golkar atau Golongan Karya, yang mana Golkar ini sebenarnya adalah sebuah partai untuk temuan dari baru dari penyederhanaan partai ini. Kemudian NU kembali kepada Islam 1996. Hitoh NU yaitu adalah kembalinya NU pada kesepakatan awal, yaitu NU jika untuk fokus pada keagamaan dan kemasyarakatan. Dan ini kemudian menjadi alasan bahwa PMI harus independen. Ada alasan lagi mengapa PMI harus
independen. Adanya isu back to campus. Isu back to campus ini adalah isu dari pemerintahan Orde Baru. Yang mana Orde Baru ini gelisah. Mahasiswa-mahasiswa yang ada waktu itu, mereka bermalah kritis. Mereka mengatakan pemerintahan dan seperti itu. Nah, makanya itu dibuat isu di Facebook kampus NKK BKK. NKK BKK ini berfungsi untuk mengembalikan mahasiswa pada aktivitasnya, yaitu belajar di kampus, ya. Dan mereka disuguhkan dengan cara sendiri, seperti dalam organisasi internal. Nah, salah satu hasil dari NKK ini adalah adanya pemerintahan di dalam kampus, seperti DEMA, SEMA, MPS, dan lain sebagainya. Dari sini, tiga hal ini kemudian membuat PMI jadi independen. Alamat kuatnya itu Top Edu 1936. Top Edu 1936 ini menjadikan PMI seperti anak yang ditinggalkan oleh bapaknya, karena PMI tidak bisa lagi berekspresi dalam kepolitikan, dan itu menjadikan PMI independen, yang mana independen ini termanifestasikan dalam Narjati ini. Nah, ketika PMI sudah independen, ada penayangan dari orang-orang ada di sana, terutama dari tokoh-tokoh NU. Mengapa PMI harus independen? Kemudian deklarasi Munajati diperjelas lagi dan dipertegas lagi dalam deklarasi Kyoto. Deklarasi Kyoto tegas deklarasi Munajati. Kemudian dari fase ini, fase independen, PMI memperbaiki sistem organisasi yang ada. Adanya pada tahun 1976 dibuatlah NDP. Yang tahu NDP? Nilai dasar Nilai dasar ya. Yang mana NDP ini menjadi nilai dasar bergerak kader-kader PMI. Nah, kemudian PMI itu mempunyai diri pada perbaikan organisasi. Dalam organisasi di PMI itu ada 3 organisasinya: formal, non formal, dan informal. Kaderisasi formal adalah kaderisasi yang wajib diikuti oleh kader PMI. Setidaknya ada 4 kaderisasi
Pertama ada maba yang sedang kita jalankan. Kemudian ada PKD. Setelah PKD ada PKL dan terakhir ada PKN. Kedua ada kaderisasi non formal, yaitu kaderisasi penunjang dari kaderisasi formal. Ada beberapa contoh kaderisasi formal. Yang pertama ada SIG, kemudian ada wajar, ada lagi sekolah jurnalistik, dan ada satu kaderisasi formal yang menjadi ciri khas dari PNI Projo. Yang tahu nggak ciri khas dari PNI Projo? Ngaji ngaji kuliah, ngaji sejarah seperti mungkin dari kursi terlalu tersebut. Yang terakhir adalah kaderisasi informal. Kaderisasi informal itu adalah penunjang dari kaderisasi formal dan non formal, menjadi identitas diri dari mahasiswa. Sepatutnya mahasiswa itu adalah orang-orang yang punya buku, diskusi, speak up, aksi, dan presentasi. Kemudian kita masuk dalam fase yang ketiga, yaitu fase interdependen. Fase interdependen adalah fase di mana PMI dan NU bekerjasama lagi. Sedangkan dalam fase ini ada 5 kesamaan antara PMI dan NU.
Dalam pandangan PMI, ulama adalah penerus perjuangan para nabi. Dan itu sama dalam NU. Ulama ulama adalah penerus perjuangan para nabi. Dan kedua, adanya ikatan sejarah antara PMI dan NU. Ikatan sejarah ini bisa dilihat dalam histori awal tadi, yaitu PMI hadir dari forum NU. Dan ketiga, adanya kesamaan pandang agama antara PMI dan NU. Nah, paham kesamaan ini, pandangan keagamaan bisa dilihat dari haluan